Siapa yang tahu berapa lama Belanda menjajah Indonesia? Banyak banget yang berpendapat kalau kita itu nggak selama itu dijajah Belanda. Tapi kenapa kita dikasih taunya 350 tahun? Katanya dulu pejuang Indonesia itu melawan penjajah cuma pakai bambu runcing. Dan kalau misalnya udah didoain itu, katanya ini bisa kebal peluru. Kalian pernah dengar soal harta karun yang katanya ini bisa bikin kalian langsung jadi crazy rich? Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Kalian tahu gak sih, mungkin sejarah yang kita tahu selama ini gak sepenuhnya benar. Katanya, Belanda ini menjajah kita selama 350 tahun. Tapi, ada teori yang bilang gak selama itu. Tapi nih, yang bikin tambah seru. Waktu akhirnya perang beneran pecah, orang-orang kita nggak semuanya punya senjata api. Mereka pakai bambu runcing yang dipercaya punya kesaktian yang nggak masuk akal. Dan yang bikin mind blowing, di tanah kita ini juga katanya masih ada harta karun Jepang yang dikubur rapi secara misterius. Teori sejarah dan mitos mistis ini menyampur menjadi satu. Kebayang nggak? Kalau semua ini bukan cerita, tapi potongan puzzle dari sejarah yang sebenarnya. So, mari kita bahas. Waktu penjajahan Belanda. Siapa yang tahu berapa lama Belanda menjajah Indonesia? Pasti pas di sekolah, guru-guru sejarah atau IPS pada bilang kalau misalnya Belanda ini menjajah Indonesia itu selama 350 tahun. Tapi ternyata guys, banyak banget yang berpendapat kalau kita itu nggak selama itu dijajah Belanda. Ada teori yang memperdebatkan sejarah yang menyatakan bahwa klaim Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun itu nggak sepenuhnya akurat. Bahkan klaim ini diperkuat sama sejarawan kayak Anthony Reid, Ong Hok Ham, Dennis Lombard. Nah, biar lebih jelasnya, gue udah merangkum berdasarkan timeline singkat saat wilayah-wilayah di Indonesia ini mulai jatuh ke tangan Belanda. Oke, jadi kita bisa lihat tuh ya, dari mana sih mitos 350 tahun ini berasal. Nah, kita awali dari era VOC atau VOC. VOC atau VOC lah yang hadir di Nusantara pada tahun 1602. Ingat ya guys, VOC ini bukan pemerintahan Belanda, tapi perusahaan dagang swasta. Jadi mereka datang buat dagang, bukan langsung menguasai seluruh wilayah. Terus di tahun 1605 Ambon dikuasai VOC dari Portugis. Nah, dari tahun 1619 Batavia direbut dari kerajaan Jayakarta. Nah, di tahun 1621 VOC menaklukkan Banda Neira, Maluku. Dan di tahun 1667 VOC menguasai Makassar lewat perjanjian Bongaya. Tapi pada masa itu masih banyak kerajaan besar seperti Mataram, Aceh, Ternate, Banten, Bone, dan Bali yang masih berdaulat. Jadi di abad 17 sampai 18, penjajahan itu cuman terjadi di beberapa titik, bukan di seluruh Indonesia. Sampai akhirnya di tahun 1799 VOC bangkrut dan bubar. Semua asetnya diambil alih sama pemerintahan Belanda. Lalu lahirlah Hindia Belanda. Dan disinilah era pemerintahan kolonial Hindia Belanda melakukan penaklukan besar-besaran. Dari tahun 1821 sampai 1837 terjadi Perang Padri dan Belanda menguasai Minangkabau. Di tahun 1825 sampai 1830 terjadi Perang Diponegoro yang membuat Jawa Tengah dan Yogyakarta jatuh. Dan di tahun 1846 sampai 1849 terjadi Perang Bali 1 dan 2. Sampai akhirnya beberapa wilayah Bali takluk. Di tahun 1858 Belanda berhasil menguasai seluruh
Bangka Belitung. Dan di tahun 1860 Maluku di bawah kendali penuh kolonial Belanda. Di tahun 1873 sampai 1904 terjadi Perang Aceh. Salah satu perlawanan terpanjang dalam sejarah kita. Ya sampai akhirnya Belanda resmi menaklukkan Aceh di awal tahun 1900-an. Sementara di tahun 1894 Belanda juga berhasil menaklukkan Lombok. Nah di awal 1900-an Belanda ini mulai masuk ke wilayah yang sebelumnya masih bebas, yaitu seperti Papua Barat, pedalaman Kalimantan, Nias, dan juga Mentawai. Nah barulah sekitar tahun 1910, hampir semua wilayah Nusantara ini resmi masuk administrasi Hindia Belanda. Artinya penjajahan penuh seluruh Indonesia itu cuma sekitar 32 tahun ya kalau dihitung matematika nih. Karena kan itu Belanda menguasai dari tahun 1910 sampai 1942 sebelum Jepang datang. Tapi kenapa kita dikasih tahunya 350 tahun? So banyak yang bilang kalau misalnya anggapan 350 tahun itu hanyalah sebuah narasi umum atau kalimat retorika yang lahir dari ucapan Bung Karno dalam pidato kemerdekaannya. Bukan persis secara timeline histori, tapi buat membangkitkan amarah semangat nasionalisme rakyat saat itu. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Ya kalau misalnya memang dihitung dari kedatangan VOC di tahun 1602 sampai kemerdekaan 1945, ya memang totalnya ada sekitar 343 tahun. Ya dibulatkan menjadi 350 tahun. Tapi nyatanya hal itu tidak tepat secara fakta sejarah. Karena nyatanya penjajahan penuh seluruh wilayah Indonesia baru terjadi di awal abad 19-an. Ya kurang lebih selama 32 tahun. So gimana guys? Kalian tim yang percaya Indonesia dijajah Belanda 350 tahun atau yang 32 tahun? Ya atau mungkin kita sebut 35 tahun lah mungkin. Kesaktian bambu runcing. Oke, kalian pernah dengar gak? Katanya dulu pejuang Indonesia itu melawan penjajah cuma pakai bambu runcing. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir ya juga gitu. Kok bisa gitu ya bambu runcing ini bisa mengalahkan pistol. Dan katanya bambu itu ada yang sakti. Sampai kebal peluru segala. Nah ternyata itu bukan cuma sekedar mitos guys. Tapi ada cerita nyata yang kejadiannya di masa penjajahan. Well, cerita bambu sakti ini meluas sejak tahun 1945. Saat ada tokoh bernama Kiai Haji Supci Parakan yang berasal dari Parakan Jawa Tengah. Ya ini memimpin laskar Hizbullah dan juga laskar rakyat buat mengusir pasukan sekutu. Masalahnya saat itu senjata api itu benar-benar langka. Jadi ya mereka pakai apa aja yang ada, yaitu ya bambu yang ujungnya diruncingin. Nah, warga percaya setiap bambu yang disiapkan itu sudah didoktrin, didoakan, dan kalau misalnya udah didoain itu, katanya ini bisa kebal peluru. Dan gak cuma itu, Kiai Supci ini juga membekalkan para pejuang dengan berbagai macam ilmu kekebalan. Sampai akhirnya pasukan bambu runcing ini siap menyerbu penjajah dengan teriakan takbir. Mereka gak pakai pelindung, gak pakai rompi anti peluru, ya cuman modal nekat serta keyakinan. Tentara sekutu yang gak tahu ada serangan mendadak, ya pasti kaget. Ya mereka langsung menyerang balik pasukan bambu runcing pakai senjata api. Nah ajaibnya, ada yang bilang tembakan mereka ini sering meleset. Entah karena efek doa atau karena saat itu memang lawannya benar-benar susah dibidik pas lagi chaos. Ya kalau kata sejarawan sih bambu runcing ini tergolong senjata jarak dekat. Jadi ya cocok buat perang gerilya atau yang menyerbu tiba-tiba. Tapi kalau perangnya di lapangan terbuka ya bakal kalah juga ya ketemu sama senapan mesin. Nah kalau soal kesaktiannya bisa jadi itu cuma efek psikologis yang dikasih para ulama zaman dulu dalam bentuk doa. Biar para pejuang ini lebih berani dan gak takut mati. Dan keberanian itulah yang bikin lawan itu ikut jadi ciut. Yang sampai akhirnya bisa meraih kemerdekaan. Dan ya karena itulah Kiai Haji Supci ini dijuluki sebagai Kiai Bambu Runcing.
Dan untuk menghormati jasa mereka, bambu runcing juga dijadikan monumen di kota Surabaya. Dan bambu runcing sendiri menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia. Well, kalau dipikir-pikir lagi memang senjata yang terbuat dari bambu ini menjadi salah satu senjata yang realistis yang bisa diharapkan pada saat itu. Karena mudah didapat, mudah dibuat, dan mudah digunakan. Memang seseorang yang kena tusuk bambu runcing ini gak langsung mati. Saat itu juga ya gitu. Tapi matinya bisa berhari-hari kemudian karena luka yang infeksi. Jadi musuh bisa merasakan sakit yang menyiksa terlebih dahulu. Dan gak cuma itu aja. Bambu runcing juga cukup menguntungkan untuk menghabisi musuh secara senyap. Karena tidak menimbulkan bunyi. Tapi menurut kalian, apakah bambu runcing ini beneran sakti atau enggak? Ya bisa jadi enggak ya. Tapi ya bisa jadi iya. Ini tergantung kalian percaya apa enggak. Misteri harta karun Jepang. Kalian pernah dengar soal harta karun yang katanya ini bisa bikin kalian langsung jadi crazy rich. Namanya harta Yamashita. Jadi ceritanya pas Perang Dunia II, Jepang ini nyapu bersih emas, permata, sampai pusaka dari negara-negara yang mereka jajah termasuk Indonesia. Dan semua harta karun yang totalnya sampai 6.000 ton itu disimpan di bunker dan goa rahasia. Yang bikin ngeri nih, katanya sampai sekarang sebagian harta itu masih terjebak di sini. Dan yang nyoba nyari pulangnya rata-rata tidak bernyawa. Asal-usul nama harta ini diambil dari Jenderal Tomoyuki Yamashita, komandan pasukan Jepang di Asia Tenggara. Dan dialah yang nyuruh ngumpulin semua harta jarahan buat biayain Jepang berperang. Nah tapi masalahnya, sebelum harta itu bisa dibawa pulang, Jepang ini keburu kalah perang melawan sekutu. Ya akhirnya harta itu terkubur entah di mana. Sampai akhirnya muncullah legenda harta karun Yamashita. Ada beberapa teori konspirasi tentang harta karun ini. Ada yang bilang sebagian hartanya ini udah diangkut secara diam-diam sama intel dan juga politisi. Tapi sisanya masih ngumpet di lokasi-lokasi misterius di Indonesia. Katanya ada yang di Gunung Lawu, di Gunung Salak, dan di goa-goa di Kalimantan. Dan semua tempat itu punya cerita horor yang mirip. Yaitu ada penjaga yang tidak kelihatan. Tapi ya sampai sekarang belum ada bukti resmi kalau misalnya harta itu beneran ada di Indonesia atau enggak. Menurut kalian apakah ini hanya mitos atau emang ada sesuatu yang sengaja dijaga? Jadi ya sejarah itu enggak selalu lurus kayak di buku pelajaran. Entah itu benar atau enggak soal 350 tahun, bambu runcing sakti, sama harta Yamashita. Yang jelas itu bikin kita mikir. Selama ini tuh kita udah dibohongin atau memang rahasianya memang segitu rapetnya. Ya karena kadang di negeri ini mitos sama fakta itu kadang-kadang bisa beda tipis. Siapa tahu kan ternyata plot twistnya lebih gila lagi dari film. Oke, untuk nextnya kita akan bahas apa lagi. Kalau misalnya kalian pengen gue bahas cerita lainnya, boleh ketik di kolom saran ya, komentar kalian. Dan gue juga tetap akan menunggu cerita menarik dan serem tentunya dari kalian di email kita di fadipodcast@gmail.com. Dan yang terpilih akan gue bacain ceritanya di episode Unseen berikutnya.